Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adil Lutfi Santosa dari kelas Informatika A semester 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepuasan untuk tugas pengganti pertemuan tanggal 15 Maret 2025. Yang dimana untuk video kali ini kita akan membahas tentang teori hierarki kebutuhan Maslow atau Maslow Hierarchy of Need. Yang kedua, teori X dan Y atau XY teori. Yang ketiga, teori ERG. Yang keempat, teori kebutuhan McClelland. Yang kelima, teori motivasi Higini. Nah, yang dimana saya search di ChatGPT untuk teori-teori ini. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama, apa itu teori kepuasan atau content theory? Teori kepuasan atau content theory of motivation adalah teori yang menjelaskan apa yang memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Fokus utamanya adalah kebutuhan-kebutuhan internal manusia yang jika terpenuhi akan membuat seseorang termotivasi dan merasa puas. Jadi, teori ini menjawab yang pertama, apa sih yang dibutuhkan seseorang supaya semangat kerja? Terus yang kedua, apa yang bikin orang merasa puas dan bahagia saat kerja? Oke. Untuk jenis-jenis teori kepuasan, yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow atau Maslow Hierarchy of Need yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Inti teori, manusia punya 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara berurutan dari bawah ke atas, seperti tangga atau anak tangga. Urutan bawah ke atas. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan paling dasar agar bisa hidup. Contohnya, makan, minum, tidur, dan istirahat. Di tempat kerja, gaji untuk makan, waktu untuk istirahat. Kebutuhan keamanan, merasa aman secara fisik dan emosional. Contoh, rumah, pekerjaan tetap di tempat kerja seperti job security, asuransi, lingkungan kerja aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial, merasa diterima, berteman, disayangi. Kalau di tempat kerja seperti contohnya teman, keluarga, komunitas. Kalau di tempat kerja seperti kerja tim, lingkungan yang ramah. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, diakui, dihargai, percaya diri. Seperti contoh prestasi dan status. Kalau di tempat kerja seperti promosi, bonus, dan penghargaan. Yang kelima, aktualisasi diri, mengembangkan potensi diri semaksimal mungkin. Seperti contoh mengejar mimpi, kebebasan berkreasi. Kalau di tempat kerja, proyek menantang, pelatihan, ide yang didengar. Contoh di dunia kerja, kalau gaji belum cukup untuk makan, orang nggak akan mikirin pelatihan atau promosi karena masih fokus di kebutuhan dasar. Seperti itu. Lanjut untuk yang teori X dan Y dari Douglas McGregor. Inti teori, ada 2 cara pandang pemimpin terhadap karyawan. Untuk teori X, yang pertama, orang malas dan nggak suka kerja. Yang kedua, harus dipaksa dan diawasi terus. Gaya manajemen seperti otoriter. Contoh, bos yang suka bentak-bentak karena anggap karyawannya nggak bisa kerja sendiri. Itu otoriter ya. Itu sangat tidak disarankan untuk para bos yang sudah punya bisnis, karena itu akan membuat karyawan itu jadi nggak nyaman. Untuk teori yang Y, orang suka kerja, ingin berkembang. Yang kedua, bisa tanggung jawab sendiri. Gaya manajemen terbuka, partisipatif. Contohnya, bos yang kasih kepercayaan, ajak diskusi dan terbuka ide. Nah, di sini untuk teori Y ini sangat-sangat bikin nyaman gitu sama karyawan udah kerja keras gitu, apalagi saking capeknya itu karyawan tuh butuh banget diskusi. Nah,
Apalagi namanya karyawan kan juga biasanya juga nggak paham, yang paling paham tuh bosnya lah ya, yang paling paham bosnya lah. Sudah seharusnya suatu bisnis itu bos juga ikut diskusi. Jadi nggak harus karyawan, karena ya gimana lagi ini hanya karyawan yang tahu awalnya ya bosnya, itu menurut saya. Untuk teori ini menekankan bahwa cara kita memperlakukan orang bisa memengaruhi motivasi mereka. Betul sekali. Dari cara kita memandang karyawan itu juga sangat-sangat berpengaruh. Yang ketiga, teori ERG dari Clayton Alderfer. Bacanya susah nih. ERG singkatan dari Existence, Relatedness, dan Growth. Teori ini adalah versi ringkas dari teori Maslow, tapi lebih fleksibel, tidak harus urut. Yang pertama, existence atau keberadaan, seperti kebutuhan fisik dan keamanan, contoh gaji, makan, keamanan kerja. Yang kedua, relatedness atau hubungan sosial, diterima, berinteraksi, seperti contoh rekan kerja, atasan yang mendukung. Yang ketiga, growth, pertumbuhan, mengembangkan diri mencapai tujuan pribadi, seperti contoh belajar skill baru, naik jabatan. Kelebihannya, kalau kebutuhan pertumbuhan tidak terpenuhi, orang bisa mundur ke kebutuhan sosial lagi, frustration regression. Lanjut untuk teori yang keempat, yaitu teori kebutuhan McClelland. Fokusnya, setiap orang punya tingkat kebutuhan dominan yang berbeda. Yang pertama, need for achievement and needs. Gimana bacanya? Needs. Oke. Suka tantangan, target tinggi, suka kerja sendiri. Seperti contoh pengusaha, pebisnis, manajer proyek. Yang kedua, need for affiliation atau NAF. Suka hubungan sosial, pengen disukai. Seperti contoh HRD, guru, customer service. Yang ketiga, need for power and POW. Suka memimpin, mempengaruhi, dan mengatur. Seperti contoh politisi, pimpinan, dan CEO. Penerapannya, teori ini berguna saat menempatkan orang di posisi kerja yang cocok dengan kebutuhan dominannya. Seperti itu. Yang kelima, teori motivation. Salah. Teori motivasi Hitchens-Herzberg, two-factor theory, dikembangkan oleh Frederick Herzberg. Inti teori, ada dua jenis teori yang memengaruhi kepuasan kerja. Faktor Hitchens tidak memotivasi, tapi kalau nggak ada bikin nggak puas, seperti gaji, aturan kerja, kondisi lingkungan kerja, hubungan dengan atasan. Terus yang kedua, faktor motivator membuat kerja lebih semangat. Yang pertama, prestasi, tanggung jawab, pengakuan, pengembangan diri. Seperti contoh, kalau di ruang kerja panas, gaji telat, nggak puas, faktor Hitchens. Kalau dapat proyek keren dan diberi kepercayaan, semangat, faktor motivator. Intinya, supaya karyawan puas dan semangat, perusahaan harus jaga faktor Hitchens dan tambahkan faktor motivator. Jadi harus imbang gitu. Jadi harus diberi kepercayaan juga ya. Untuk penutup singkat, perbandingan singkat untuk kelima teori itu, dari teori Maslow itu fokusnya ke hierarki kebutuhan. Untuk kata kunci, bertahap dan cocok untuk pengembangan SDM. Untuk teori McGregor, fokus utamanya gaya kepemimpinan. Kata kunci,
X otoriter, Y untuk terbuka. Cocok untuk manajemen. Untuk teori ERG, dia fokus utamanya kebutuhan yang fleksibel. Kata kunci tidak harus urut. Cocok untuk motivasi kerja. Untuk teori keempat, McClellan, fokus utamanya kebutuhan dominan. Kata kunci prestasi, sosial, dan kuasa. Cocoknya untuk penempatan kerja. Nah, untuk yang teori Herzberg sendiri, dia fokus utamanya dua faktor, kata kunci hygiene dan motivator, cocok untuk kepuasan kerja. Oke, sekian dari tugas saya. Maksudnya dari video saya untuk menjelaskan kelima teori tersebut, yang dimana mohon maaf ini saya untuk menjelaskannya dengan membaca, karena saya juga masih mempelajari teori-teori seperti ini, dan bagi saya juga butuh waktu lama untuk memahami secara detail, karena yang namanya pembelajaran itu lebih baik lama tapi paham semuanya gitu, daripada membaca cepat hanya paham dasaran gitu. Mohon maaf sekali lagi karena saya menggunakan ChatGPT bahasan. Sekian dari video pertama saya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada kata-kata yang tidak berkenan atau salah kata. mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.